Halo semuanya, selamat datang di POP, Podcast of PMK. Wow. Saya Putri Sandi Jawa dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Winner Naibaho. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik Kak Putri. Gimana kabarnya Kak Putri? Puji Tuhan, baik. Nah, boleh Kak Winner memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Winner Naibaho. Saat ini saya menempuh pendidikan di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Nah, saya sekarang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya dulu pernah menjabat sebagai ketua PMK pada periode yang lalu. Wow, kita langsung saja ya ke pembahasan kita sesuai dengan topik yaitu apa itu PMK. Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum paham tentang apa sih itu organisasi PMK. Nah, kita langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita yang ada di depan kita saat ini. Nah, menurut Kak Winner sendiri apa sih organisasi PMK itu? Ya, PMK nih ya. Pada waktu yang lalu ya, dulu pernah beberapa hari yang lalu ada virus ya yang disebut PMK gitu ya. Nah, PMK ini kan kita pernah dengar itu adalah penyakit mulut dan kuku ya. Nah, tapi mohon maaf itu bukan itu yang kita bahas sekarang. Bukan ya. dong, Bukan, jauh ya. beda. Jauh beda. Nah, yang sekarang kita bahas adalah tentang organisasi PMK. Nah, organisasi PMK apa nih? PMK ini kan terdiri dari 3 kata ya, yaitu persekutuan, mahasiswa, dan Kristen. Nah, persekutuannya apa nih? Kata dasarnya kan sekutu ya. Nah, sekutu ini apakah blok sekutu barat gitu ya, mau berperang? Bukan. Bukan. Sekutu itu artinya adalah kawan. Kalau menurut KBBI ya, kawan yang berserikat begitu. Nah, serikat itu artinya perkumpulan gitu ya, gabungan gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan persekutuan itu apa gitu? Orang-orang yang tergabung gitu ya kan, hubungan dari orang-orang yang tergabung untuk suatu tujuan tertentu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan persekutuan. Lalu mahasiswa pastinya kita ini ya. Nah, kita yang menempuh pendidikan di Politeknik Piksi Ganesha atau di sebuah perguruan tinggi lah. Nah, kalau Kristen ini berbicara tentang kepercayaan ya, keyakinan gitu, agama. Berarti bicara tentang kekristenan, kristianitas gitu ya, dan ya sejenisnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dari ketiga kata itu. Nah, jadi kalau kita gabungkan apa sih PMK itu? Jadi PMK itu ya adalah organisasi dari mahasiswa-mahasiswa Kristen tadi dari berbagai denominasi, entah itu Protestan, Katolik, Advent, dan lain sebagainya, yang tergabung di bidang kerohanian tadi kan, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu dia ya pengertian dari PMK yang sesungguhnya. Nah, teman-teman udah pada tahu ya apa itu PMK. Nah, di PMK sendiri ada pembinanya nggak Kak? Pasti ada dong Kak Putri. Nah, pembina dari PMK itu adalah salah satu dosen. Nah, beliau adalah Pak Joni S. Pasaribu, Insinyur MT. Nah, Wow. beliau ini adalah salah satu dosen di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Jadi, beliau dipercayakan sebagai pembina dari PMK, dan juga diharapkanlah dari adanya pembina, ada pengurus-pengurus dari PMK ini, diharapkan PMK ini bisa berjalan untuk dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa Kristen gitu ya, untuk kita bisa bertumbuh bersama dalam kerohanian untuk kemuliaan Tuhan. Nah, menurut Kak Winner sendiri penting nggak kita ikut organisasi PMK ini? Ya, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan ya. Apakah kalau kita ikut PMK gitu penting nggak sih gitu ya? Gini ya, kan mungkin ada orang beranggapan gitu ya, kan saya sudah ikut di gereja gitu kan, saya sudah ikut kegiatan di gereja, saya sudah ikut gereja, ikut pelayanan. pelayanan gitu, dan itu di persekutuan yang betul. sesuai sukunya kan ada ya, kita bertemu dengan suku kita masing-masing dan kita adakan ibadah di situ, pertemuan kan sudah ada, ngapain sih kita ikut-ikut PMK lagi gitu kan, ngapain gitu. Nah, yang jadi pembedanya itu yang gini ya, kita lihat bahwa yang sama itu adalah kita sama-sama memuliakan Tuhan di situ kan. Nah, tapi ada sedikit pembeda kenapa kita harus ikut PMK, yaitu karena di dalam PMK kita adalah mahasiswa yang ada di dalam satu lembaga, satu atap, yaitu kampus Politeknik Piksi Ganesha. Nah, ini nih yang membedakan. Nah, kalau di tempat-tempat lain kan, di gereja ataupun di tempat gereja yang sesuai kesukuan kita gitu, atau perkumpulan pemuda remaja sesuai suku gitu kan, itu kan beda ya
kampus-kampusnya gitu. Sedangkan di sini kita dari kampus yang sama. Nah, kalau misalkan kita mahasiswa-mahasiswa dari kampus yang sama itu kan memberi warna yang berbeda gitu ya dibandingkan Iya. tempat-tempat yang lain. Nah, disitulah kita pentingnya ikut PMK. Nah, yang kedua untuk menambah relasi. Nah, kita tahu bersama kan PMK ini kan dari mana saja gitu kan. Kita ini kan perantau-perantau gitu kan. Ada yang dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa juga yang di luar Bandung gitu ya. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Ya, Tenggara dari dan Sabang juga sampai Bali Merauke ya lah gitu. semua. Nah, itu mereka semua itu adalah dari suku bahasa ras yang berbeda gitu. Nah, disitulah kita juga menambah relasi bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dari suku dan rasnya gitu kan. Nah, itu menambah apa ya? Kegembiraan juga, menambah persahabatan dan juga keintiman dalam saat kita bersaudara dengan sesama kita yang berbeda gitu suku dan agama dan rasnya, maaf. Nah, disitulah pentingnya ikut PMK gitu. Nah, juga selain itu ada juga menambah relasi gitu ya, sama maaf, bukan menambah relasi, menambah wawasan. Nah, di setiap organisasi juga gitu kan, menambah wawasan. Kita belajar jadi seorang pemimpin ya. Pemimpin kan bukan hanya jadi ketua PMK atau jadi Iya, ketua betul. divisi kan. Pemimpin itu sebenarnya itu mempengaruhi gitu. Jadi kalau kamu bisa mempengaruhi siapapun, kamu sebenarnya sudah jadi pemimpin karena kamu bisa mempengaruhi orang-orang. Kamu udah bisa memimpin hidupnya itu orang gitu. Berarti artinya kita di PMK ini belajar untuk seperti itu gitu. Dan itu kita belajar mengelola waktu ya, manajemen waktu. Kita kan kuliah ya. Kita juga ikut PMK lagi itu kan waktu kita kan tersita banyak gitu kan, aduh jadi harus kerja ini kerja itu, belum lagi mungkin bantu orang tua di rumah kalaupun kita tinggal di rumah gitu. Kalau di kos juga kan banyak juga yang kita kerjakan walaupun kelihatannya nggak kerja tapi kerja juga banyak gitu. Nah, jadi kita di situ belajar untuk memanajemen waktu saat kita ada di PMK, di organisasi itu. Dan itu belajar bersosialisasi dengan orang lain juga. Nah, cuman yang membedakan dengan organisasi lain adalah karena kita bersama dalam satu keyakinan. Nah, itu membedakan. Kalau organisasi lain juga belajar kayak gini, kok apa bedanya? Yang membedakan kita dalam satu keyakinan, kepercayaan, satu Tuhan, satu ketuhanan, satu firman Tuhan. Di dalam organisasi itu yang membedakannya. Nah, itu makanya pentingnya ikut PMK dan banyaklah wawasan-wawasan lain ya kan Ya, dari jadi PMK. PMK ini beda lah dari organisasi-organisasi lainnya begitu. Benar. Nah, teman-teman, penting banget ya kita ikut organisasi ini dari segi kita pelayanan juga, kita juga bisa nambah relasi, wawasan. Apalagi kita yang anak-anak rantauan ya, Kak. Dari mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nias, ada yang dari NTT dan berbagai daerah. Kita bisa bersatu di organisasi PMK Piksi Ganesha ini begitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di UKM PMK Piksi Ganesha ini begitu. Nah, boleh nih Kak ceritain ke teman-teman semua apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di UKM PMK Piksi Ganesha ini. Ya, kegiatan-kegiatan di PMK ini ya, ada banyak ya kegiatan pastinya ya. Nah, kegiatannya ini ada kegiatan yang rutin, ada juga kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya di saat-saat tertentu. Nah, kalau kegiatan tertentu itu kita tahu bersama seperti ibadah mingguan ya kan, ibadah Iya. mingguan gitu. Dan itu juga ada olahraga-olahraga mingguan gitu ya. Dengan olahraga ini kan bisa menyatukan juga ya keakraban kita gitu kan. Nah, olahraga ini bisa mingguan juga, bisa bulanan juga dengan berbagai olahraga yang bisa kita sepakati bersama gitu kan, entah itu badminton, futsal, atau juga dulu ada juga senam, jogging, lari pagi gitu, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya saat ini gitu. Dan ada juga seperti pendalaman Alkitab misalnya. Nah, kita di situ mendalami Alkitab dipandu oleh ahli-ahli gitu ya, udah ahli dan dipercayakan untuk memandu kita dalam pendalaman Alkitab untuk mendalami firman Tuhan. Ada juga persekutuan doa ya, kita saling mendoakan gitu kan, saling mendoakan satu dengan yang lain, atau juga kita berdoa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, studi, ekonomi, pekerjaan kita, ataupun bahkan bangsa dan negara atau apapun tuh kita bisa doakan dalam persekutuan doa itu gitu kan. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan retreat gitu. Retreat ini kan untuk membangun kerohanian kita, membina jalinan apa namanya keakraban kita gitu ya, satu dengan yang lainnya juga. Ada juga bantuan kasih kita bisa salurkan kepada mereka yang membutuhkan gitu kan, sesuai dengan apa namanya kesepakatan ya kita yang udah kita atur. Juga bisa dengan ibadah padang gitu kan, supaya ibadah tidak monoton ya kan, monoton hanya di dalam gedung atau indoor saja, kita bisa laksanakan di outdoor gitu. Ada juga ibadah Paskah dan Natal pastinya ya, itu wajib pastinya ya, Natal, Paskah, bagaimana kita memperingati Hari-hari kematian besar ya, kebangkitan Kristen. Kristus ya, dan kelahiran Kristus pastinya kan, sekaligus juga tahun baru gitu bisa kita rayakan.
Nah, di retreat yang tadi juga itu yang saya singgung tadi juga bisa kita adakan camping gitu kan. Pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan seru yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang saat ini sedang kita lakukan, atau bahkan yang akan nanti kita lakukan ke depan. Ya kan bisa juga dengan KKR, ya kan, kebaktian kebangunan Ya, rohani. betul. Iya, untuk menjadi berkat lah bagi anak-anak muda, bukan hanya di kampus kita tapi di kampus manapun gitu, di PMK-PMK lainnya gitu ya. Bisa juga dengan games-games gitu kan, permainan-permainan juga kan bagus untuk menjalin keakraban kita dan juga have fun gitu ya. It's okay, no problem gitu loh kalau kita have fun bareng bersama gitu kan. Itu salah satu apa namanya, indahnya, eloknya kalau kita saling mengasihi, saling have fun bareng lah gitu bersama. Itu Nah, kira-kira. di antara kegiatan-kegiatan ini cukup banyak ya. Ya. Dari Natal, ya hari-hari besar Kristen pasti ya ada di kegiatan-kegiatan PMK ini. Nah, di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada nggak Kak kegiatan-kegiatan tertentu yang terkesan lah untuk Kawiner begitu? Kegiatan yang terkesan gitu ya. Ya, menurut saya mah semua kegiatan terkesan pasti membuat kesan Ya. tersendiri lah gitu pada saya gitu ya. Nah, tapi memang ada sih satu kegiatan yang Apa ya tuh? cukup seru gitu lah ya bagi saya gitu ya. Valentine's Day. Oh, Valentine's. Wow. Kenapa itu Tapi ini salah bukan- satu yang terkesan? Tapi bukan ke situ ya. Ya, Valentine's Day, tapi yang saya maksud sini sih, ini memang Valentine's Day bukan bagian dari Kristenan sih sebenarnya ya, Ya. tapi kita bisa ambil poinnya aja. Itu kan bicara tentang kasih Yang sayang tuh. positifnya aja ya. Dia bicara kasih sayang, kita bicara kasih sayang. Ya udah, ambil aja. Itu sebagai suatu konsep kasih sayang ya, kita ambil baiknya. Nah, yang saya suka tuh dari situ itu sih pas akhir-akhir dari saya jabatan terakhir saya sebagai ketua PMK gitu kan, saya mengadakan Valentine's Day itu. Jadi itu yang membuat saya terkesan bagaimana kita bermain games bareng, kita saling mengenal satu dengan yang lainnya dengan permainan-permainan. Iya. Kita saling apa ya, semakin dekat lah chemistry kita di situ di akhir-akhir itu. Dan juga kita dalam satu ruangan gitu ya, jadi kita kayak bersatu melingkar bersama, jadi kayak kita benar-benar ada ikatan lah di situ yang dekat. Dan itu menurut saya berkesan lah bagi saya, apalagi setelah pandemi kita jarang berkumpul, dan kita berkumpul di situ itu membuat kesan yang menarik lah bagi saya secara pribadi. Iya. Nah, dulu kan Kawiner juga udah pernah jadi ketua UKM PMK ini ya. Ya. Nah, ada nggak sih Kak suka duka selama di PMK? Nah, kalau suka duka ya, pasti di setiap kehidupan kita pasti kan ada ya suka dan dukanya gitu. Cuman saya mau bilang kata duka itu sih saya mau ganti sih. Jadi kata tantangan gitu. Iya. Tantangan gitu. Jadi artinya saya nggak mau menganggap itu duka, tapi itu sebagai tantangan dan memberikan saya pengalaman baru gitu kan, supaya bisa ya menambah wawasan gitu bagaimana menghadapi tantangan hidup gitu, salah satunya di organisasi. Nah, tapi saya mulai dari sukanya dulu mungkin ya. Kalau sukanya sih seperti yang sudah saya singgung tadi, yang paling berkesan tuh kita bisa bertemu gini, orang gitu loh. Itu dulu pertama, orang gitu. Sudah orang yang seiman. Nah, satu keyakinan kita bersama, kita saling bersatu gitu dalam satu kepercayaan keyakinan. Jadi kita berbicara apapun, apalagi dalam konteks kita mahasiswa, kita juga tetap dalam satu jalur gitulah. Nah, itu dari suku, bahasa dan ras tadi juga itu mempengaruhi. Jadi kita menambah apa ya, wawasan kita juga tentang kebinekaan Indonesia Ya. gitu kan, bahwa Indonesia itu banyak suku dan ras gitu. Dan itu menambah relasi, pastinya menambah pengalaman juga dalam berorganisasi. Nah, kalau misalkan duka atau yang saya sebut tantangan gitu ya, tantangannya itu menyatukan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, itu ya, karena kan kita berbeda latar belakang, dari latar belakang keluarga yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi pemikiran kita juga kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi itu sih yang membuat kadang sulit gitu untuk kita saling menyatukan itu gitu. Nah, disitulah tantangannya juga untuk kita bisa menyatukan masing-masing perbedaan tadi. Nah, yang kedua sih pasti ini sih yang dialami banyak orang juga, yaitu pandemi COVID-19. Nah, itu mempengaruhi banget sih. Jadi artinya teman-teman juga mungkin ngerasain ya. Jadi kalau kita mau mengadakan kegiatan atau apapun tuh sangat sukar gitu, sulit untuk kita berjumpa, sapa dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi saya menganggap itu ya tantangan supaya kita lebih bagus lagi di bagian digitalnya gitu ya. Kita masuk ke dalam era digitalisasi walaupun mendadak gitu ya. Ya saya ambil positifnya aja lah dari semua. Itulah kira-kira suka dukanya di PMK. Ya. Nah, mungkin ini terakhir ya Kak. Pesan-pesan buat mahasiswa baru angkatan 2022. Iya ya, 2022 yang mungkin masuk
atau join di UKM PMK Piksi Ganesha ini. Apa sih pesan semangat begitu ya sama teman-teman maba ini, dan juga pesan-pesan semangat ya untuk teman-teman pengurus saat ini dan juga anggota PMK begitu Kak. Ya, untuk para maba ya, mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Politeknik Piksi Ganesha Bandung ya. Nah, bagaimana kita tahu bersama ya, kita ini bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi kita juga ini keluarga gitu ya, keluarga besar dari Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Jadi kita bersama-sama. Nah, bagi kalian nih juga teman-teman mahasiswa Kristen, ayo kita join PMK, join PMK untuk kita bisa bertumbuh bersama nih ya kan, kita bertumbuh dalam satu wadah dengan satu dengan yang lainnya, bertumbuh bersama dalam kerohanian, pastinya untuk memuliakan Tuhan ya, untuk mengasihi sesama sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Intinya ayo segera join PMK. Join PMK. Ya. Wow. Nah, dan juga untuk para pengurus ya sama untuk anggota gitu ya. Nah, kalau untuk para pengurus, saya katakan tetap semangat pokoknya. Tetap semangat, tetap setia. Kalian sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. Kalian tuh udah mengemban tugas atau amanat agung ya, kira-kira gitu juga ya dari Kristus. Amanat untuk, agung ya. Wow. Bisa. Berat banget. Bisa juga ya, amanat agung kan untuk menginjili begitu kira-kira. Nah, kita bisa ya mulai di internal PMK ini kita saling ya berbicara tentang kehidupan gitu, kita sesuaikan bagaimana dengan firman Tuhan gitu kan, itu kan udah termasuk ya kita menjalankan amanat Kristus gitu. Nah, kita saling bersama gitu, kita bertumbuh bersama dalam kerohanian di latar belakang yang sama, yaitu Politeknik Piksi Ganesha gitu kan. Jadi kita sama mahasiswa gitu kan, sama-sama satu lembaga, dan kita berbincang dalam satu firman Tuhan gitu kira-kira. Nah, itu. Dan juga untuk anggota juga pastinya tetap semangat, pokoknya tetap setia, ikuti aja lah kegiatan-kegiatan di PMK, ikuti gitu kan, ambil andil bagian dalamnya. Pokoknya kita semua lakukan itu pastinya untuk memuliakan Tuhan ya kan, benar, untuk jadi berkat bagi sesama, dan kita pun akan terberkati pastinya kan ya, dan kita jadi pribadi yang berkualitas itu dia. Sesuai jargon PMK dong, jadi berkat. Oke. Jadi berkat. Nah, kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2022, jangan lupa join di UKM PMK Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Dan juga kepada teman-teman pengurus dan anggota PMK saat ini, tetap semangat sesuai yang dikatakan Kak Winner tadi, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah, terima kasih banyak ya Kak sudah menjadi narasumber di podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih kembali Kak Putri dan teman-teman semua. Nah, sampai di sini aja podcast kita. Sampai jumpa di podcast PMK selanjutnya. Bye-bye.